bagaimana memakai logika Allah di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin ya logika Allah bisa kita laksanakan di tengah dunia yang berdosa? Sangat mungkin ketika kita benar-benar tunduk, patuh dan pasrah taat hanya kepada Kristus dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, amin. Puji Tuhan teman-teman. Saya cuma mau sampaikan itu supaya teman-teman jangan terlalu bangga tentang logika. Karena pada faktanya logika banyak yang cacat. Banyak logika cacat. Contoh, di mana letak logika? Kalau kita ini makan, piring dijilat, lalu piring itu akan memberikan atau mendoakan keselamatan bagi kita. RIP logika. Rest and peace logika. Silakan yang bangga dengan itu. Lalu bagaimana mungkin logika kita mau terima ketika diperkatakan kumis dan bulu kemaluan menjadi persembahan yang sempurna bagi sesembahan? Sibuk aja tiap hari kita cukuri jembuti, ya toh? Karena kita maunya tiap hari dong punya persembahan yang sempurna di hadapan Allah itu. Please, jangan matikan logikamu. Kalau selama ini logikamu dicacah atau dimatikan, bangkit, sadar, waras. Bertobatlah. Mengapa harus binasa? Amin ya. Puji Tuhan. Ya, selamat malam. Flori. Ya, salam, selamat malam Nona Flori. Waduh. Iya, selamat malam. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Halo. Baru tidur. Yang orang yang bawah tuh. Halo, selamat malam Randy. Halo Randy. Halo Randy. Gak ada suara. Ya, bagi teman-teman yang muslim boleh naik, silakan bertanya. Kalau bisa begini ya, kalian memang benar-benar ada kerinduan untuk bertanya dan belajar tentang iman Kristen. Jangan hanya sekedar menghujat gitu kan. Maunya belajar, bertanya, hanya sekedar ilmu pun gak apa-apa gitu. Jadi selebihnya kalau emang kalian mau masuk ya silakan, kalau tidak ya tidak gitu. Jadi teman-teman muslim ya, bagi yang mau belajar silahkan belajar tentang iman Kristen. Pada orang Kristen, apakah Yesus yang kalian tuhankan itu? Halo Aisyah. Orang Kristen kan menjawab, ya. Apakah Anda percaya bahwa Ya kalau mau itu bawa mulut, masa bawa rekaman? Itu bukan Aisyah yang seperti biasa kah? Enggak, beda itu mah, beda. Itu Aisyahnya yang itu mungkin. Halo Bang Dono. Waduh. Selamat malam Bang Dono. Halo Bang Dono. Waduh, nggak ada suara. Halo, selamat malam Kak Maria. Halo, Kak Maria. Halo, Kak Maria. Selamat malam. Halo, Kak Mariam. Aduh, nggak ada suara. Halo, Kak Maria. Selamat malam.
Ya, selamat malam Bang Immanuel. Oh, nggak ada suara ya mereka? Nggak tahu nih gimana ceritanya nih, nggak ada suara semua nih. Halo, Manuel, selamat malam. Yang naik pada nggak ada suaranya. Halo, Immanuel. Jadi gimana dong? Naik tapi nggak mau ngomong, mendadak bisu. Cepatlah, ada yang masih mau naik nggak nih? Halo, selamat malam Bang Pelangi. Halo Bang Pelangi. Salam, selamat pagi. Ya, salam selamat pagi. Ya, ada apa Bang? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya itu Bangnya yang Wahyu 1 ayat 7 itu. Abang Muslim atau Kristen Bang? Saya Kristen Bang, Kristen. Oke, silakan Mak Lina. Apa bunyinya, bro? Yang Wahyu 1 ayat 7 yang dimaksud di situ, yang tangan Yesus itu, yang dimaksud termasuk yang menusuk, siapa di situ yang menusuk? Apakah bangsa Israel atau orang yang nggak percaya? Abang bisa nggak baca itu konteksnya apa? Ya, jadi di situ jelas saya bacakan teman-teman. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Iya, yang dimaksud di situ yang menikam dia siapa di situ? Apakah bangsa Yahudi atau orang-orang nggak percaya? Abang Kristen nggak? Protestan ya? Baca Alkitab nggak? Iya. Ya, waktu prosesi kematian Kristus di atas kayu salib, baca nggak? Iya. Kenapa masih tanya? Jadi berarti orang Yahudi yang dimaksud di situ. Saya ulangi, abang baca nggak? Yang namanya Dolorosa itu, kematian Kristus di atas kayu salib, baca nggak? Kalau baca, kenapa masih tanya? Saya ulang teman-teman ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Jadi datangnya Kristus nanti sama seperti ketika dia naik ya. Jadi itu jelas ya. Dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Masih tanya tuh gimana? Kalau tahu tentang itu kematian Kristus. Maksud saya kan kalau bangsa Yahudi kan bangsa yang diberkati. Kamu baca nggak tentang kematian Kristus? Ya. Ya sudah. Berarti yang dimaksud di situ orang Yahudi ya? Di mana ditulis di situ orang Yahudi? Katanya baca kitab. Kamu orang Kristen atau orang apa? Makanya aku bertanya sama ibu. Aku kan Kau orang Kristen bukan? Kalau orang Kristen termasuk anak sekolah minggu itu tahu tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Aku bukan itu saya tanya. Aku kan bertanya, kalau saya nggak tahu ngapain saya tanya. Aku tanya itu yang dimaksud di situ yang menusuknya apakah orang Yahudi apa yang orang nggak percaya? Teman-teman perhatikan, ini ngaku Kristen tapi berkeras dengan kesesatannya atau kebahlulannya. Kalau kau orang Kristen, kau baca Alkitab, kau tahu ya. Karena kalau kau cuma merujuk siapa yang menikam dia secara harfiah, kamu tahu. Kalau baca Alkitab. Lah, kok jadi kalau tahu saya kenapa saya tanya sama kamu? Kan Artinya kau tidak baca Alkitab, kau menipu. Kalau kau baca Alkitab, kau pasti tahu yang menikam di situ siapa. Ngerti nggak? Jangan bilang bangsa Yahudi, jangan bilang ini. Kau menipu. Kau tidak baca Alkitab, kau ngaku baca Alkitab. Kamu pengajar apa gimana kamu? Tidak.
Makanya jadi jangan penipu. Kalau ngaku Kristen, teman-teman di sini keras ya. Kalau kalian mengklaim diri kalian Kristen, tetapi kelakuan kalian itu suka menipu-nipu, tinggal jujur, saya tidak baca Alkitab dengan benar. Saya tidak membaca Alkitab dengan teliti. Itu beda. Tiga kali saya tegaskan, kamu baca Alkitab nggak? Oh iya, saya baca Alkitab. Itu di bawah sudah dijawab loh itu loh. Dengar Kalau dengar dulu yang ya. perlu kamu dengar saya, kamu yang dengar saya. Ya. Kamu Jadi kamu yang dengan saya. Kalau kamu bebal, kamu turun atau mau diturunkan. Nah, teman-teman, sorry saya begini ya, karena ini kelewatan. Kadang ngaku Kristen bangga dengan ngaku Kristen. Kalau kamu baca secara harafiah, maka cerita atau kisah tentang penyaliban Kristus itu sangat jelas, sangat terang benderang, ya, sangat terang benderang. Nggak ada lagi pertanyaan, jadi orang Yahudi ya? Dua kesalahanmu, pertama kamu ngaku Kristen, dan yang kedua kamu ngaku baca Alkitab. Padahal kamu bisa jadi bukan Kristen dan memang tidak baca Alkitab. Makanya saya keras dengan penipu-penipu seperti ini. Bukan tentang saya pengajar atau tidak pengajar. Tetapi kalau kamu membaca di situ tidak secara harafiah, maka jawabannya adalah orang-orang yang menikam dia adalah orang-orang yang menentang dia. Siapa? Sepanjang sejarah peradaban zaman banyak orang menentang Kristus, menentang pengajaran Kristus. Bahkan mereka menyia-nyiakan, bahkan mereka menganiaya pengikut Kristus. Nah, semua ini akan sama rata melihat kedatangan dia secara terang benderang terbuka. Tidak ada Eropa duluan lihat, lalu Asia menuju belakangan. Tidak ada. Demikian teman-teman, ayat ini dengan terang benderang juga menjelaskan kepada kita. Oke, silakan yang mau bicara, tidak sabar, monggo. Malam Bang Blend COT. Malam Bang. Iya, Bang Muslim atau Kristen? Saya Kristen Bang. Iya, silakan, ada yang mau disampaikan. Saya mau bertanya ke Kak Lina. Boleh, silakan. Tolong bantu saya mengerti tentang Yohanes 17 ayat 3. Karena itu sering digemeng-gemeng. Silakan Peta. Kamu mau nanya atau mau menjelaskan? Iya, coba kamu baca itu ayatnya, coba silakan. Iya, itu sering di apologet Islam kan. Sering mereka bilang baca itu. Jadi saya baca hidup Ya, yang kekal itu abang adalah ada mengenal Alkitab, biar saya bantu. Abang ada Alkitab hidup. kan? Ada hidup yang kekal Coba itu. bacakan, Bang. Baik, hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusannya. Enggak itu, Bang, enggak itu ayatnya, Bang. Oh, udahlah, Abang tulis Penipu gitu loh. Kenapa sih jadi penipu gitu loh? Yohanes 17 ayat 3 Bang. Adalah. Enggak itu ayatnya. Coba baca ulang lah. Enggak itu ayatnya. Abang pikir kami bodoh apa? Itulah kenapa harus jadi penipu ngaku Yohanes 17 3. Enggak itu ayatnya. Baca Hidup lagi, yang coba. kekal itu yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusannya. Enggak itu ayatnya. Enggak begitu ayatnya. Kamu menipu. Itu ayat Coba Abang baca coba. Dan jangan mau dibacakan Penta, biarkan dia baca supaya ketahuan penipuannya. Kamu malu Iya. jadi Islam. Coba buka kamera kamu, buka kamera. Coba Oke, tunjukkan bentar. Alkitab. Mana Alkitab mau tunjukkan. Bikin malu aja kalian. Coba. Iya ini sabar. Iya, coba buka kamera. Oh enggak bisa saya Bang. Oh takut Nah, itu ya. dia. Karena kamu salah. Ayat yang kamu bawa salah. Penipu tidak diterima di sini. Bentar. Turun aja. Sabar dulu. Ya, penipu tidak diterima di sini teman-teman ya. Kita butuh orang yang rendah hati, orang yang jujur kalau mau belajar. Kau nggak usah nipu pura-pura jadi Kristen. Nggak usah, nggak ada gunanya. Iya. Enggak itu bunyi ayatnya. Makanya kita tuh udah hafal yang kayak gitu-gitu. Suruh mereka baca. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Gara-gara gift. Abang Islam atau Kristen? Kristen Bang, Kristen. Iya, silakan, ada yang mau disampaikan. Gini ya, maaf ya. Saya cuma pengen bilang aja, kalau berdebat sama tetangga-tetangga sebelah tuh, gak usah pakai dalil gitu loh. Kenyataannya aja, buktinya Ya gitu. harus, Bang. Ya harus, Nggak. Bang. Harus. Gini. Nggak pakai dalil.
Gini loh bang, maksud saya gini loh bang, kok capek-capek kita menjelaskan masalah dalilnya sekarang. Capek-capek. Iya, kita buktikannya aja loh, buktinya aja, perginya buktinya aja, kenyataan bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati gitu loh. Kita nggak usah pusing-pusing buka dalil ini dan itu. Kalau nggak ini, ngapain kita layani gitu loh. Si orang ini sudahlah berisik belakangnya, ngajarin orang jangan pakai dalil. Jadi kalau kita menantang mereka pakai congor, kau suruh kami pakai congor gitu. Aneh-aneh aja kelakuanmu. Nanti kalau dibilang nggak boleh pakai dalilnya sia-sia lah ayat Alkitab itu, bang. Nggak boleh gitu, bang. Iya, justru yang mau kita siarkan itu adalah apa yang termaktub di dalam Alkitab. Apa pula kami harus pakai congor, jangan pakai dalil? Ada-ada aja nih orang Kristen, adik-adik ya, adik-adik. Tolonglah kami didukung, jangan disandung. Ya, kami ini didukung, jangan disandung. Betul, Mak. Shalom Bang Pelangi. Halo Bang Pelangi. Lanjut hostnya udah balik nih. Silakan host. Oke, Bang Pelangi masih ada mau ditanyakan, silakan Bang Pelangi. Oke, nggak ada ya. Udah nggak ada yang mau naik ya. Teman-teman harus paham dulu tujuan kita untuk live ini adalah untuk memberitakan pengajaran tentang Alkitab, tentang firman ya. Bukan mulut doang. Kalau mulut doang seperti Zuma nanti keadaannya kan begitu. Simpang siur ke sana kemari. Dan kita itu memberitakan firman Tuhan itu harus menggunakan ayat, harus menggunakan dalil, nggak seperti Zuma kan. Kalau misalkan kita mau ngomong congor-congor doang di tongkrongan aja, nggak usah sampai ke TikTok begini, ya. Habis-habisin waktu. Kalian pikir live ini nggak capek, teman-teman? Kak Alina capek teriak-teriak sampai habis suaranya, nggak dibayar nggak? Pengobatannya tuh mahal loh padahal. Udah lah nggak dibayar, terus kalian komentar, terus kalian begini begitu segala macam. Shalom. Ya, shalom Bang Pelangi, silakan. Shalom. Ya, shalom Bang Pelangi. Shalom. Shalom. Apa sih? Aku tadi kan bertanya, kan kau kan nggak ngerti. Jadi yang Wahyu 1 ayat 7 itu, aku kan. Tapi sudah aku jawab dulu. Kalau kamu nggak dengar jawabannya, nonton di YouTube aku aja lah. Udah aku jawab lah, baik secara harafiah maupun tidak harafiah. Kenapa? Sudahlah, host, secara host. Sayang saudara saya. Tadi sudah dijawab Bang. Apa jawabannya? Nanti nonton lagi Bang ya, nanti lihat lagi ya. Sayanglah suara aku, capek loh teman-teman ngomong dulu. Teman-teman Kristen ya, aku ingatkan kepada kalian, di sini kita melakukan pengajaran, jadi kita tidak butuh diajarin juga sama kalian. Ngerti nggak? Harus pakai kasih lah, harus begini lah, harus lembut lah segala macam. Beda urusan Kak. Ya. Oke, selamat malam Damai Siringo. Selamat malam. Selamat malam Damai Siringo. Oke, nggak ada kepencet ini kayaknya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Gimana lagi Bang Blen? Ya, gimana lagi? Ya, ini saya baca ulang ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu Yohanes 17 ayat 3. Tadi yang pertama Bang salah apa enggak? Coba. Iya, itu kan saya garis besar aja Bang. Ini saya udah baca. Tidak boleh seperti itu. Alkitab tidak boleh kamu parsial. Ayat Alkitab. Dengar, Kristen. Ayat Alkitab tidak boleh diparsial. Kalau kamu suka comot, suka potong, suka parsial, apa bedanya kamu dengan Islam yang sana, polemikus yang suka menyesatkan ayat-ayat?
Tidak boleh begitu. Belajar menghormati ayat sucimu, Alkitabmu. Kalau orang Kristen ngaku Kristen saja tidak menghormati, jangan harap orang luar sana menghormati. Paham kau? Paham, Bu. Terima kasih nasihatnya. Tolong dijelaskan ayat ini. Dibaca dengan becus, silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maksudnya apa nih? Pertanyaanmu yang lebih jelas apa? Berarti di sini menyatakan apakah Pertanyaan, bukan berarti pertanyaanmu apa di situ yang lebih jelas? Yesus sebagai apa di sini? Silakan Penta. Oke, jadi begini Bang. Kalau abang mau membaca sebenarnya sampai ayat 5 aja pun sebenarnya sudah terjawab. Jadi ya memang Yesus itu adalah utusan, tapi kan dalam ayat itu dibilang apa? Ada konjungsi dan di situ Bang. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah yang benar itu siapa? Rasul Paulus mengatakan Allah yang benar itu adalah Bapa. Dan Yesus itu adalah utusannya. Jadi ya benar Yesus utusan gitu. Tapi dalam hal apa Bang? Itu yang harus abang pahami. Dia diutus ke bumi itu langsung dari Allah Bapa sebagai manusia, yaitu untuk menebus kita dari dosa-dosa gitu Bang. Lanjut Mak Lina, mungkin tambahin. Ya, kalaupun teman-teman ngotot, oh Yesus Kristus cuma utusan cuma tidak ada orang Kristen yang menolak tentang pengutusan Kristus. Yang pertama yang mengutus itu Allah sejati. Karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Kenapa firman Allah harus diutus sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14? Ya, karena Yohanes 1 ayat 18 membuktikan tidak ada seorang pun yang pernah bisa melihat Allah. Dia adalah terang kemuliaan dan dia adalah roh kebenaran itu. Itu sebab dia harus utus firman-Nya. Semua yang keluar dari Allah maka hakikatnya satu, yaitu Allah itu sendiri. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 tadi, diam tinggal di tengah-tengah manusia. Maka Yesus Kristus itu adalah utusan satu-satunya yang berkualitas sorga, bukan berkualitas goa. Ya, dia datang dari sorga. Ya, dia hakikatnya Allah itu sendiri. Ya, tugasnya sebagai utusan memberitakan Allah sejati itu seperti apa. Tugasnya sebagai utusan kualitas surga itu adalah mengajarkan manusia terutama dalam hal berdoa. Ingat, dia adalah firman Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Jadi bukan firman Allah yang turun ke dunia menjadi batu, tidak. Karena dia menjadi manusia, maka dia melakukan seluruh tugasnya. Ya, salah satunya mengajar. Dan yang paling utama adalah mati bagi kita. Ya. Silakan, kamu mau bicara apa? Baik. Banyak sekali ayat di Alkitab itu yang bertentangan, Mbak. Maksudnya Yesus udahlah, saya malas host. Kalau ada orang Kristen berani berkata banyak ayat pertentangan itu fix bukan Kristen. Aduh. Silakan jangan. Bos, ya urus saya nggak ikutan. Bukan apa teman-teman, saya malas debat dengan orang-orang yang kayak gitu, malas, nggak ada gunanya. Walaupun saya memang tidak sedang berdebat, saya hanya menjawab. Itu aja, silakan. Iya, teman-teman, kalau misalkan mau naik itu jujur, kalau kamu muslim ya muslim aja, nggak berkurang kok hartamu kalau kau bilang kamu muslim di sini, ya. Jangan menipu, ya. Karena tidak satu pun orang Kristen mengatakan banyak ayat Alkitab bertentangan, tidak ada. Ya, segala pertanyaan yang ada di kepalamu semua dijawab oleh Alkitab, kecuali kalau kitabnya orang lain yang buka kurung tutup kurung, baru itu bertentangan banyak. Karena nggak jelas. Karena segala sesuatu yang buka kurung tutup kurung itu nggak jelas, masih perlu disempurnakan, kan begitu. Mengakunya sempurna tapi perlu kesempurnaan, kan PA. Jadi kita yang males yang mengurus-ngurus yang begitu ya. Nanti kalau saya bongkar dari agama lama saya, wah itu luar biasa. Itu benar-benar kontradiksi. Yang satu berkata manusia pertama adalah yang satu berkata yang pertama Islam adalah Adam, tapi yang satu lagi berkata yang pertama Islam adalah Muhammad, satu lagi berkata yang pertama Islam adalah Abraham. Bingung sendiri. Sebenarnya yang pertama kali jadi Islam itu siapa? Si Udin, si Umar, atau si Amir? Itu baru kontradiksi. Ya, silakan, Kos. Oke, selamat malam Bang Robin.
Selamat malam Robin. Dibuka mikrofonnya Robin. Dibuka. Robin. Walah. Teman-teman, nggak perlu malu menjadi muslim karena muslim itu juga nggak gimana banget kok. Kita memaklumi kok karena memang akal kalian kan setengah. Jadi kita akan siap mengajari meskipun kalian bebal gitu. Tetap kita ajarin kok, teman-teman ya. Jadi jangan malu, jangan merasa rendah diri, enggak. Rendah hati perlu tapi rendah diri enggak perlu, teman-teman ya. Ayo, ada lagi yang mau naik? Ada Bahlul yang kepanasan. Dia bilang, bongkar aja Mbak, kalau Mbak manusia paling sempurna. Woi, manusia yang paling sempurna itu cuma satu, the one and only, cuman Tuhan Yesus Kristus. Paham nggak? Nabi palsu, wah itu justru paling bobrok akhlak kelakuannya. Jadi nobody perfect ya teman-teman ya. Apalagi cuma seorang Lina Wijaya, gitu. Astaga Usnang, woi Rasman. Itu ngorok bohong itu Mak, ngorok bohong itu. Yang karena ngomong itu makanya dia gitu. Silakan ya. Silakan kalian itu mau serang dari kiri kanan atas bawah tentang kemanusiaan Yesus Kristus, itu akan mental dengan sendirinya. Silakan kalian menyerang kami juga yang notabene Kristus sendiri sudah berkata, demi namaku kamu akan ditolak. Kami pun tidak peduli. Silakan. Iya Mak. Tadi itu loh ngaku-ngaku Kristen itu loh yang bilang apa dia ditikam orang Yahudi. Udah tahu tertikam oleh karena dosa dan pelanggaran kita kok orang Yahudi. Itu di Yesaya 5:35 kan jelas tuh jawabannya itu kan tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi aneh itu Kristen. Makanya tadi saya jawabkan dua. Kalau kamu secara harafiah, kamu tahu yang melakukan itulah adalah tentara Romawi. Betul. Kalau tidak secara harafiah, maka itu adalah orang-orang yang memberontak. Kan sudah saya jawab kan? Benar, betul. Harafiahnya, secara rohaninya kan pemberontakan kita karena dosa kita. Ngaku Kristen tapi aduh abal-abal nih Kristennya. Anu satu lagi Mak Lina, saya mau nanya Mak Lina. Itu ada juga orang Kristen di Komal-Komal juga saya pernah lihat dengar dia bilang itu selain tahtanya Bapa itu masih ada tahtanya Kristus. Jadi seolah-olah tahta di atas itu ada dua gitu loh. Mohon dijelaskan ini Mak Lina supaya enggak orang Kristen ini kabur semua. Stop. Jadi gini teman-teman, berbicara tentang Allah, berbicara tentang segala sesuatu tentang Allah, mau tahtanya kah, mau kursinya, mau kedudukannya, mau kiri kanannya kah, itu tidak bisa berbicara tentang matematika. Tidak bisa berbicara tentang jumlah. Allah itu bukan matematika, tapi metafisika. Segala sesuatu tentang Allah itu tidak bisa akal kita ini memenuhinya, memuaskannya, tidak bisa. Sesuatu yang metafisika tidak bisa dijelaskan dengan angka. Kalau Allah kamu hitung, oh tahtanya sekian, oh Allah itu jumlahnya sekian, maka Allahmu itu Allah yang lebih rendah dari matematika. Karena matematika ilmu pasti. Berarti Allahmu itu menjadi sesuatu yang bisa dipastikan sekian, tidak bisa. Seperti itu teman-teman. Jadi mulailah mengerti. Ada sisi yang disebut dengan rahasia ilahi. Jadi saya tidak tahu apakah tahta itu benar-benar berbentuk kursi kerajaan seperti zaman raja-raja. Saya tidak tahu. Ketika dikatakan apakah tahta Allah itu ada 3, karena Allah katanya ada 3, saya juga tidak tahu. Tetapi sekali lagi, hitung-hitungan matematika itu tidak bisa mencerminkan hakikat Allah yang sejati. Allah is Allah. Matematika is matematika. Sedangkan Allah itu adalah metafisika. Saya cuma bisa jawab itu. Silakan. Iya, betul ya teman-teman ya. Pak Yerusalem masih ada pertanyaan Pak? Kalau nggak ada kita turunin ya. Thank you Pak Yerusalem. Terima kasih teman-teman yang sudah support ya. Di sini ada yang mengatakan begini. Dulu aku Kristen, sekarang sudah Muslim. Aku sudah bahagia, bukan Kristen lagi. Ya jelas kau bahagia karena apa? Karena kau bisa kawin 4 kali. Kau punya bisa istri 4 kan begitu. Terus apalagi bahagiamu, imanmu bisa kau tawar-tawar, bisa berbohong. Kalau di Kristen kan kau dikekang. Nggak boleh kau berbohong, nggak boleh kau nikah lebih dari 1 kali kan begitu Kristen.
Makanya kau bahagia karena ukuran bahagiamu adalah duniawi gitu loh, ya. Oke, blind code apalagi nih blind code repot banget kehidupanmu serius. Iya, saya ini kan begini Bang, separuh jiwa saya itu terpengaruh untuk mau mualaf, separuhnya enggak. Jadi saya butuh. Blind code. Kau menjadi mualaf pun hari ini gak ada urusan bagiku. Serius. Kalau kalian memang melayani Karena dengan apa? kasih, Karena keselamatan kalian dalam memberikan orang Pergi jadi pengarahan Islam yang sekarang. Aku kasih tahu kau. Pergi jadi Islam sekarang, bersahadat sekarang. Nggak ada kepentingan, nggak ada keperluan kami di situ. Karena menjadi kalian bukan ajaran kasih, berarti menjadi ajaran pengikut Kristus itu, menjadi pengikut Kristus itu Allah yang pilih, bukan kita, bukan saya yang pilih. Jadi you mau pergi saja, ngapain pusing di sini? Hah? Lucu kamu ini. Silakan. Ayo Bang, asyhadu. Asyhadu Allah. Gila. Cepatlah, saya bimbing kamu. Mumpung saya makan Begini, berarti kalian ini nggak ada guna, bubar aja komal. Islamnya keluar. Ngaku Kristen Islamnya keluar. Besarin. Biarin dia tunjukin. Komal sesat. Tunjukin. Biar dia kasih lihat Islamnya dia. Akan terbongkar sendiri teman-teman. Karena iblis yang kepanasan itu tidak bertahan lama. Pasti dia akan mengeluarkan jati dirinya, identitasnya. Silakan. Kalian yang iblis, kalian yang iblis. Nggak ada tunjuk ajaran kasih, nggak ada dari tadi. Orang ngomong baik-baik, pelan-pelan bertanya, kau jawab menyerang pribadi. Memang di Alkitab mengajarkan begitu. Bang Blen. Bukankah musuhmu berbuat baik? Bang Blen, coba jawab pertanyaan saya. Bagi Bang Blen, Muhammad itu siapa? Muhammadku, dengarlah. Saya tidak kenal Muhammad, saya tidak kenal. Saya kenal Yesus. Udahlah Blen, bikin ribut ya kau malam-malam. Kocak kau nih. Repot benar hidupmu kata host. Bukan. Apa sih yang kau cari, Blen? Apa yang kau cari? Tuhan Yesus sudah berikan jalan keselamatan. Lalu apa yang kau cari? Mau keluar dari Kristen, silakan keluar. Karena aku nggak rugi, ya. Nggak rugi aku kalau keluar dari Kristen. Karena aku masuk surga bukan karena kau juga. Bukan karena kau jadi Kristen, lalu aku masuk surga. Kan enggak begitu. Di sini kita memberikan pengajaran, begitu ya, Blennya. Tolong. Tapi kan sebenarnya inti dari Yohanes 17 ayat 3 itu kan ide pokoknya adalah mengenal itu. Jadi kalau kita mau hidup kekal, kita harus mengenal Allah dan mengenal Yesus. Itunya intinya. Kalau kita nggak kenal Allah dan Yesus, ya kita nggak akan hidup kekal. Itulah sebenarnya inti dari Yohanes 17 ayat 3. Terus bacalah ayat 4 sama ayat 5-nya. Barulah di ayat 5 kamu paham bahwa ya Yesus dan Bapa itu sama, satu gitu. Satu kemuliaan. Yesus bilang apa? Aku sudah ada di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Itu kata Yesus kan di Yohanes 17 ayat 5. Jadi janganlah fokusnya ke utusan. Lantas kalau utusan harus nabi kan gitu kan enggak. Betul. Silakan Helena. Ya, aku selalu bilang Yesus itu utusan di atas segala utusan. Labeling apapun yang kau berikan kepada Yesus Kristus, Yesus kan cuma utusan. Yes, dia utusan berkualitas sorga. Makanya dia adalah utusan di atas segala utusan. Kalau kamu cuma utusan dari dunia, Yesus Kristus diutus dulu, baru jadi manusia. Nah, lu jadi manusia berdosa, penuh syahwat, penuh lendir, masuk goa, baru diutus. Kualitasnya berbeda, cuy. Itu yang pertama. Kalau kamu labeling apapun yang kamu kasih, Yesus cuma nabi, clear. Tetapi dia nabi di atas segala nabi. Nabi mana yang dinubuatkan begitu lahir disembah, bahkan orang bawa persembahan kepada dia, mas kemenyan dan mur. Cuma Yesus Kristus. Jadi kenabian mau berasal dari dunia. Oke, Yesus Kristus itu cuma raja. Dia raja di atas segala raja. Why? Seluruh kerajaan Persia, Mesopotamia, Mesir, Roma, apapun itu sudah berakhir. Ya, empire is end. Tetapi kerajaan Kristus sampai hari ini semakin berdiri kokoh. Penginjilan sampai ke ujung bumi. Banyak orang yang tidak melihat, tidak menyaksikan, tapi percaya. Itu kerajaan sejati. Maka dia disebut Lord of Lord.
ya, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, King of King. Nah, itu dia Yesus Kristus. You bilang dia cuma guru, tetapi dia adalah guru di atas segala guru, karena dia satu-satunya guru yang membuktikan seluruh hukumnya, pengajarannya tidak bisa dibantah oleh hukum yang ada di muka bumi. You mau dia bilang apa lagi? Nggak bisa, karena semua labelnya yang ada pada dia itu paling top, ya, sudah paripurna dah. Ya, tingkat dewa. Kalau kamu punya dewa, tetapi dia adalah Allah yang mengalahkan dewamu itu. Makanya segala sesuatu tentang Kristus, tentu segala sesuatu tentang Allah itu sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Yes. Haleluya. Banget ya, itu udah cukup menampar semua keadaan yang ada di bawah ini. Amin. Itu fotokopi bolak-balik kiri kanan tuh, plang. Betul. Oke, kita sambut dulu Bang Sadrak Mesak, silakan Bang Sadrak. Selamat malam, salam Lay Sirai, salam Lina, Mbak Lina, Mak Lina ya. Assalamualaikum. Silakan Bang, ada pertanyaan Bang. Saya mau tanya sedikit ke Mak Lina ini, karena Mak Lina ini sepengetahuan saya pernah jadi Muslim ya Mak ya. Jadi kenapa teman-teman kita yang Muslim ini sangat benci dengan Paulus? Apa penyebabnya menurut Mak Lina gitu? Kenapa Paulus itu betul-betul dihujat, sangat dibenci? Apa sih yang mereka pikirkan? Saya cuma kasih 3 hal saja. Ya, udah sederhana teman-teman. Yang pertama, kriteria Rasul itu harus dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu Rasul ori, ya, Rasul sejati. Kamu bisa mute nggak? Kalau kamu ribut saya nggak jawab. Nah, oke, itu ya, itu dulu. Nah, ya, Paulus salah satu Rasul yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus. Satu kredit poin, ya, beda dengan si Muhammad, ya. Kalau dia mereka begitu membenci yang mengatakan sama-sama Rasul, makanya topik ini kalau kami angkat, saya angkat di ruangannya si Laskar Kristus atau angkat di ruangannya si Edis, itu enggak ada yang mau bahas, ya. Bahas apa perbandingan antara Rasul Paulus dengan Rasul Muhammad ini. Enggak ada yang mau bahas. Kenapa? Karena dari kriteria Rasul juga berbeda. Ya, kalau kenapa, pertanyaannya sekarang kan adalah kenapa Paulus dibenci banget oleh umatnya si Muhammad ini? Ya karena pertama, Paulus itu dipilih langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ini pilih siapa? Nggak ada. Nggak ngerti kita siapa yang pilih dia. Siapa yang tentukan dia? Ketetapannya keluar dari mana? I don't care dan I don't know. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rasul Paulus ketika dia bertobat dipilih oleh Yesus Kristus, dia memiliki satu pola hidup yang berubah 180 derajat. Yang tadinya dia menganiaya orang Kristen, dia justru menjadi pemberita Injil Kristus, itu yang luar biasa. Tetapi kehidupan Nabi yang ono, dari yang tadinya baik-baik saja, menjadi tidak baik-baik saja. Ya, itu perbedaan yang paling menyolok. Dan yang ketiga, ini yang paling penting kalau menurut saya, Galatia pasal 1 ayat 17 itu jelas mencatat bahwa Rasul Paulus ketika pertobatan pertama kali, dia itu ada di tanah Arab. Dia pergi ke Arab, teman-teman. Jauh sebelum Muhammad ada, ya, Paulus sudah ada di tanah Arab. Dari situlah Arab memiliki pengharapan karena Rasul Paulus membawa seluruh berita keselamatan tentang Kristus sampai ke tanah Arab. Itu di 1 Masehi. Nah, Muhammad ini ujuk-ujuk datang di berapa Masehi? Sekian ratus tahun loh selisihnya loh. Jadi seluruh penggunaan kata Allah, kata Rasul, dan seluruh pengajaran itu sudah terlebih dahulu oleh Rasul Paulus bawa ke tanah Arab. Maka orang yang muncul beberapa ratus tahun kemudian, boleh nggak jelas? Boleh. Popularitasnya terkalahkan oleh Rasul Paulus. Boleh nggak mencari-cari celah untuk menjatuhkan yang namanya rival? Boleh. Lalu harus bagaimana? Ya terserah dia. Jadi jawaban kenapa Rasul Paulus begitu dibenci oleh mereka, karena 3 hal besar ini. 1, dipilih langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. 2, memiliki pola hidup yang berubah menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih bobrok dalam seluruh akhlak, kelakuan, dan tetek bengeknya. Dan yang ketiga, dia terlebih dahulu muncul bagi bangsa Arab, bagi tanah Arab, bagi orang-orang Arab.
Jadi segala sesuatu yang kalah setting, wajar ngamuk, wajar cemburu, wajar marah, wajar iri dengki, wajar, dan wajar. Silakan host. Oke, thank you Alina ya. Dan satu lagi teman-teman yang perlu diketahui bahwa Rasul Paulus itu menaklukkan sihir, sementara Bang Mamat mati tersihir. Itu yang paling menahok teman-teman ya. Boleh aku tambahin host? Silakan Mas, silakan. Jadi begini Bang Sadrak, sebenarnya ya, Hilang suaramu dia. ada Paulus yang disebut juga Bulus, dan itu juga rasul yang diutus juga itu Bang Sadrak kepada mereka gitu kan. Nah jadi sebenarnya pada awal agama mereka sebenarnya mereka tidak kenal itu Paulus siapa, dan Paulus mereka tidak hina, tapi kan lama kelamaan ya karena Tuhan mereka melempar tuduhan, nggak tahu siapa yang mau dituduh nih yang menyelewengkan ajaran Kristen, jadilah Paulus yang dikambing hitamkan. Padahal kalau kita mau melihat ajaran Paulus mengajarkan itu Tuhan itu Esa loh. Dia bilang apa? Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu dibilang Paulus. Kemudian Paulus mengajarkan orang berkerudung loh. Di jemaat awal dia memberikan saran untuk membedakan umat Kristen dengan umat yang lain adalah pakailah kerudung di kepalamu katanya. Jadi itu ajaran Paulus loh. Ajaran Paulus itu ajaran yang baik. Jadi mereka ini kenapa begitu Bang? Karena mereka nggak tahu siapa yang mau dituduh. Nah itu Bang Sadra. Oke, lanjut Bang Sadrak. Ya, terima kasih untuk penjelasan Mak Lina dan juga rekan Penta JR ya. Jadi ya, saya udah paham sekarang ya, kebencian mereka itu berarti karena hal-hal tersebut, sehingga memang mereka tuh argumennya itu selalu berlandaskan kebencian gitu. Terkadang bertanya ke kita orang Kristen ini, mereka ini kayaknya gimana ya, bukan mau tahu tapi betul-betul menyerang, sehingga bagaimana supaya kita itu betul-betul mau ikut membenci Paulus gitu loh. Jadi bingung saya menghadapi orang-orang ini. Ngapain benci Paulus? Dia nggak punya utang kok sama kamu. Gimana sih? Iya, makanya saya heran Mak Lina, kenapa orang ini mengajak benci berjamaah gitu kan gitu, sementara kan kita mengikuti apa yang pengajaran Paulus sampaikan gitu. Jadi kenapa mereka yang terbakar kan? Ini yang membuat saya bingung melihat pola pikir orang-orang seperti ini gitu. Itu aja Mak Lina. Betul Bang. Paulus Bang setelah dia jadi rasul Bang, dia nggak pernah membunuh, dia nggak pernah ngawinin anak-anak, dia nggak pernah nikahin janda, dia nggak pernah diracun, dia nggak pernah menjarah harta orang. Nah itu Bang, orang kalau sudah diutus menjadi rasul, maka dia harus berbuat baik, tinggalkan duniawi. Rasul Paulus bahkan sampai mati pun dia tidak menerima kekayaan apa-apa Bang. Dia tidak menerima privilege apa-apa. Dia tidak pernah mendapatkan kemewahan apa-apa. Bahkan orang Kristen pun tidak memuliakan dia. Jadi itu sebatas tuduhan Bang, sebagai kambing hitam, biar supaya ada tuduhan bahwa ada seseorang yang menyelewengkan agama Kristen. Sejatinya kalau dari sikap, Paulus itu nggak ada buruk-buruknya sama sekali. Bahkan orang Kristen tidak pernah ada yang memuliakan dia. Itu Bang Sadar. Iya Bang, kalau saya pribadi ya, karena saya sudah pernah mengalami Tuhan ya, saya kira kalau saya punya iman sangat kuat, saya bilang ya, karena saya sudah langsung mengalami mujizat dari Tuhan. Tetapi yang saya khawatirkan teman-teman kita yang masih kurang pemahaman begitu mudahnya nanti terprovokasi atau bagaimana, itu saja yang saya khawatirkan. Jadi dengan adanya seperti Mak Lina, seperti teman-teman di sini, Bang Raid ini kan, mudah-mudahan mereka tercerahkan. Itu saja yang saya konsen saya gitulah, teman-teman gitu. Selamat malam. Lanjut Mas, lanjut. Iya. Salam Bapak, Tuhan berkati ya. Salam Malina. Oke, selamat malam Bang Hendrik, selamat malam. Ya, boleh bertanya? Ya, Bang Muslim Kristen. Ya, saya mualaf. Berarti Muslim? Ya, betul. Ya, silakan pertanyaannya.
Saya bertanya begini, artinya perjanjian lama kan bisa disebut Taurat Begini, karena bertanya itu pakai kalimat tanya, jangan bertanya begini, menjelaskan. bukan saya menjelaskan kan baru bertanya, kalau tanpa Jangan perlu menjelaskan kamu saya menjelaskan, bertanya. bertanya saja. Begini, Nggak artinya perlu saya kamu bertanya menjelaskan, apakah nggak perlu kamu menjelaskan. iya saya Nggak perjanjian perlu lama kamu itu menjelaskan. Nggak perlu, perjanjian lama nggak itu perlu, Taurat nggak perlu, bukan nggak perlu kamu perjanjian menjelaskan. lama. Saya haram najis Bukan saya bertanya. menjelaskan. Iya, saya Saya tidak haram najis menjelaskan. mendengarkan penjelasan dari orang sesat. Saya tidak akan mendengarkan. Oke. Saya tanya, perjanjian lama apakah Injil atau Taurat? Itu kan Ya, ini pertanyaan. bodoh. Silakan Penta. Katanya dari Kristen bang, masa perjanjian lama nggak tahu Injil atau Taurat? Nah, perjanjian lama lama itu bukan isinya apa aja? bukan Injil. Perjanjian lama perjanjian isinya lama apa itu aja? isi Yang mengenai dulu. Taurat. Nah, makanya Bang Hendrik. kamu sesat itulah, makanya kamu berisik. Bang Hendrik kan dari Kristen. Saya tanya dulu, isi perjanjian lama yang pertama apa yo? Kitab apa? Artinya begini, mualaf itu bukan dari Kristen ke Islam, tapi dari agama lain pun bisa. Nah, tapi saya tidak mau. Oh, kirain kamu dari Kristen. Oke, terus apa Saya pertanyaanmu? Lagi gini, ya justru sebentar, tolong dia di mute host. Ini penting nih. Nah, Penta sabar Penta. Kau seolah-olah bukan dari Kristen, masuk ke Islam. Apalagi kau bukan dari Kristen, kau sudah memutuskan masuk Islam. Untuk apa sekarang kau tanya? Tolonglah jangan menipu, tolonglah jangan berdusta. Kau sebenarnya maunya apa? Ini logika sederhana nih. Silakan Iya, Penta. betul, Mak, betul. Oh, berarti di sini tidak dibuka untuk bertanya. Kalau tidak untuk bertanya, saya turun karena ini kan maksudnya roomnya orang Kristen. Saya salah masuk room begitu. Silakan Hendrik. Jadi gini Hendrik ya, kamu kan seorang yang masuk Islam barusan, tapi menurutmu kau bukan dari Kristen. Kalau kau sudah memutuskan masuk Islam, ngapain lagi kau tanya iman Kristen? Bagus kau masuk ke ruangan Islam. Kau masuk ke ruangan Islam, tanya belajar tentang Al-Quran. Ngerti? Sebab saya mendapati kejanggalan banyak kejanggalan di dalam Alkitab. Tidak perlu. Oh, maksudnya apa? Mbak itu maksudnya tidak membuka untuk tanya jawab begitu. Tidak perlu. Rasa tidak. Kau sudah memutuskan masuk Islam, saya dukung kau belajar tentang Islam. Ya makanya saya bertanya ingin mencari kebenaran Kristen juga. Tidak perlu. Kau sudah memutuskan masuk Islam. Kau belajar saja tentang Islam, ya? Ya kan saya sudah belajar. Makanya saya sekarang ingin belajar mengenai artinya saya itu begini. Kenapa orang ini hidupnya putar-putar? Sebenarnya kalau aku sih Mak nangkapnya gini Mak, sebenarnya tadi dia mau bilang mualaf dari Kristen, cuman karena aku kasih pertanyaan itu langsung dibilangnya bukan dari Kristen. Makanya aku putuskan kalau kau bukan dari Kristen, ngapain kau cari tentang iman Kristen? Belajar saja Islam sana. Kan begitu, beres toh? Nah, jadi ketahuan apapun trikmu, caramu untuk menipu itu tidak bisa. Ruangan-ruangan yang sudah didoakan, ruang-ruangan yang sudah didoakan seperti ini teman-teman. Ada hikmat, ada bijaksana, ada pimpinan Roh Kudus. Percuma kamu melakukan hal-hal seperti itu. Saya orang yang meninggalkan Islam, masuk ke Kristen. Saya konsisten belajar tentang Alkitab. Ngapain saya tanya tentang Buddha? Itu logikanya toh. Betul nak? Itu comparingnya ya. Saya keluar dari Islam, masuk ke Kristen. Lalu ngapain saya masuk ke ruang Buddha tanya tentang Buddha? Kalau saya sudah memutuskan jadi Kristen, lebih baik saya belajar tentang Alkitab. Demikian saya kasih tahu kamu. Kau tidak ngaku kau dari Kristen. Kau bilang kau masuk Islam, tapi kau tanya tentang Kristen. Itu untuk apa? Itu untuk apa? Nah itu ya teman-teman silakan. Memang licik kali cara orang ini ya. Pokoknya segala macam cara mereka lakukan supaya bisa ngobrol sama Kalina gitu aja intinya. Karena dua, kalau nggak jatuh cinta jatuh gila, makanya itu. Betul. Segala macam cara mereka lakukan supaya bisa ngobrol sama Kalina. Memang luar biasa loh ya. Ya ayam Tapi tetap aja keendus tipuanmu sama Kalina. Kalina bukan orang baru. Oke, selamat malam Ali Wijat. Ali Wajid, selamat malam. Ali, selamat malam Ali. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, Ali Muslim Kristen. Saya orang Islam. Muslim. Ya, silakan pertanyaannya Ali. Ya, saya ingin bertanya Pak. Tuhan itu hanya berapa? Silakan Penta.
Ya, saya mau tanya Tuhan tuh berapa sebenarnya Tuhan itu? Tuhan Paling agama satu bang, yaitu Yesus Kristus. Tuhan itu ada berapa sebenarnya? Satu bang, Cuma yaitu agama itu banyak. Yesus. Apa sih berisiknya? Udah tanya diam lah. Dijawab. Satu bang, satu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan itu satu. Jadi Yaitu Islam itu Yesus Tuhannya Kristus. Ayo. Islam itu Tuhannya siapa? Kristen itu Tuhannya Apa? siapa? Semua agama ada Tuhan. Berisiknya Bapak ini. Apa sih pertanyaannya? Maksudnya begini bang, maksudnya begini, Tuhan itu berapa? Cuma satu dia bilang kan. Terus Islam Tuhannya siapa? Kristen Tuhannya siapa? Berarti kan banyak Tuhan maksud dari dia. Ya bodoh amat kalian bertuhan sama siapa? Yang jelas gini bang ya Ali ya, yang jelas adalah satu-satunya Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada itu Tuhan palsu. Udah begitu intinya. Itu 1 Tawarik pasal 16 ayat 26 ayatnya teman-teman ya. Nah, silakan. Jadi itu dasarnya jelas ya, bahwa Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Kalau negeri Mekah atau tanah Arab mengeluarkan Allah itu pasti berhala, bukan Allah sejati, bukan Tuhan sejati. Ya, kalau Indonesia mengeluarkan Allah itu pun berhala. Paham? India mengeluarkan Allah itu pun berhala. Karena yang menciptakan langit dan bumi itu hanya Adonai Elohim, 4 sakral huruf itu tadi. Tidak ada yang lain-lain. Mau bukti? Ya silakan teman-teman, lanjut. Ada lagi nggak? Oke, silakan Ali. Silakan Ali. Dibuka mikrofonnya Ali. Ya, saya dengar. Jadi Tuhannya satu, yaitu Yesus. Tuhan Tuhan yang Yesus sebenar. Kristus itu Tuhan. Jadi saya mau jumpa Yesus, saya mau jumpa Tuhan, saya cari Tuhan. Bolehkah saya berjumpa dengan Tuhan? Ya itu. Dia nggak ngerti Tuhan itu apa. Ya udahlah bang, banyak belajar dulu bang ya. Gak apa-apa kalau abang mau jumpa Tuhan silakan lah. Cari gimana cara berjumpa Tuhan bang ya. Yang jelas Ya, kebenaran bawa itu. dalam doa. Iya. Yang jelas kebenaran itu hanya melalui Yesus Kristus, cuma itu doang. Lain daripada itu jalan yang salah. Iya, nggak apa yang benar Tuhan yang benar, saya mau cari Tuhan yang benar. Saya mencari Tuhan. Bagaimana saya boleh berjumpa dengan Tuhan? Tuhan itu ada di mana? Itu pertanyaan saya. Kalau berjumpa secara fisik ya belum bisa lah Bang Ali. Karena kan Tuhan itu dia kan tidak berbentuk fisik. Allah itu tidak berbentuk fisik. Nah jadi kalau mau berjumpa langsung ya nantilah ketika Bang Ali sudah mati. Gitu Bang Ali. Bukankah Tuhan itu sudah berada di mana-mana saja? Di mana kita berada di situ kan ada Tuhan. Oh Tuhan Bang Ali ada di mana-mana. Iya, coba cari kenal. Tuhan itu satu. Di mana kamu berada situ ada Tuhan. Berarti Tuhan Abang ada di toilet. Nggak ada, di mana-mana saja. Oh ada di toilet. Katanya ada di mana-mana, ada di toilet nah. Oi. Ada di toiletnya. Semua ada Pak. Di toilet pun ada. Di disko Oh pun ada di dalam tubuh binatang enggak? Semua ada Pak. Tuhan itu satu siapa? Kan apa aja dijawab-jawab orang ini kan asalkan Tanpa Tuhan semua ada Pak. Di mana-mana ada Tuhan. Tuhan itu besar. Tak akan ternampak. Yes. Yang ngoceh jangan kalau Yang ternampak itu Pak buta namanya. Diam. Tuhan kau ada di mana-mana. Ditanya di toilet ada? Nggak ada. Ya? Ditanya di ruang kau lagi zina? Nggak ada. Ini gimana? Tuhan itu Pak besar. Tuhan itu di mana-mana siapa? Udahlah host, aturlah host mau diapakan nih. Ya udah gini deh Pak Ali, kalau misalkan Bapak memang mau ketemu Tuhan, silakan Pak ambil tali ya kan, taruh di atas rumahmu, terus lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik Pak ya. Masa kamu mau bertemu dengan Tuhan? Ada saja. Ada aja udah makin kesini makin ngadi-ngadi. Kau maksa banget pengen ketemu Tuhan. Emang kau pikir Tuhan lucu banget mereka ya. Mereka itu lucu plus licik. Itulah dia. Yang nggak mampu tuh liciknya itu. Silakan.
Terima kasih teman-temannya, tumben hari ini aku nggak di report. Thank you Ya, untuk Pak. yang banyak untuk share live-nya, untuk Jumpa Tuhan, mawatnya. Pak. Betul. Saya sudah jumpa Tuhan, Pak. Sudah jumpa Tuhan. Tuhan Mana tercantik, Tuhannya, Pak. Bang? Mana Di mana-mana saya, Pak. Sekarang pun dia ada Tuhannya? bersama Mana saya. saja. Sekarang pun dia ada bersama kamu, Pak. Aduh, suka Sekarang, hati Pak. orang. Sekarang dia tengah ngomong-ngomong, Pak. Dia tengah melihat kita, Pak. Ya udahlah ya, Bang. Ya terserah Bang lah, terserah Bang. Abang mau bertanya lagi atau enggak? Iya, Pak. Saya mencari Tuhan. Begitu bagaimana caranya, Pak? Iya, tadi dibilang Bang Jangan. Syarif. Katanya Pakai sudah tali, ketemu. Pak. Kalau sudah Nggak bisa ketemu, pakai ngapain tali. sih orang gila nyasar sini ngomong aja. Nggak apa gila, Pak. Gila nggak apa. Yang penting waras gilanya. Cuma Yang penting waras gilanya kan cumana coba nggak? Lucu-lucu kali mereka loh. lucu dan licik katanya. Yang penting waras gilanya kan. Coba lah pernyataan cemana lah itu. Lucu-lucu kali mereka ini. Halo Bang IGD Gunawan. Bang Gede Gunawan, kan kabarnya beli? Halo beli. Ada sinyal deh. Bemadam ya. Udah tidur bang, beli gede. Salam damai, silakan salam damai, selamat malam. Hati-hati. Salam damai, selamat malam. Ya shalom, damai di hati. Ya, shalom bang. Abang mau bertanya silakan. Tidak, tadi mau masuk itu sudah ada mau komen itu satu itu pertanyaan dungu itu. Udah biasa tuh pak, udah biasa tuh bang. Gak usah direspon terlalu berlebihan. Thank you bang Joshua. Oke bang, di bawah dulu bang ya, kita coba yang lain bang ya. Thank you bang, shalom, Tuhan berkati ya bangku. Shalom. Islam paling takut kalau tanya Quran kan. Iya benar itu. Kalau ditanya itu nanti aku awam katanya. Semua awam jadinya bang. Mana mereka ngerti orang tulisannya nggak paham. Oke, selamat malam. Siapa nih? Kok belum muncul-muncul? Nggak ada ya, kita turunkan. Oke. Siapa lagi yang mau naik teman-teman? Kalau mau naik silakan di request saya dulu ya. Selamat malam Kak Vera. Iya, selamat malam. Iya Kak Vera Muslim Kristen bang. Kak. Saya Kristen Protestan. Oke, silakan ada yang mau dipertanyakan Kak. Tidak ada, saya hanya mau dengar yang ini diskusi. Ya, Siap. Terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih Kak Vera. Tuhan berkati ya. Mohon dibantu support. Tuhan berkati. Bro, aku tanya Pental sama host. Suaraku kekencangan kah? Enggak, biasa aja Kak. Biasa aja Mak. Oh ya udah. Kan kita udah biasa mendengarkan dan kita sudah tahu tujuannya apa. Orang merasa kekencangan itu karena apa? Karena dia merasa panas, itu intinya. Nah, kalau kita mah sudah tahu tujuannya apa, Kakak ngomong begitu kan? Jadi kita paham. Kalau mereka mah mana mengerti. Karena kalau Muslim boleh. aku kecilkan dikit suaraku tuh jatuhnya terlalu seksi gitu. Nanti mereka Jangan. Enakan begitu kok. Muslim boleh naik, nggak boleh dong. Silakan. Siapapun boleh naik. Ayo
Ya silakan yang mau naik, silakan yang muslim juga boleh bertanya, tapi dengan santun ya. Jangan marah-marah. Oke, selamat malam Bang Sandi. Malam Bang. Ya, Abang Muslim Kristen? Kristen Bang. Ada yang mau dipertanyakan Bang? Tidak ada sih masuk room ini Bang. Oke Bang, terima kasih banyak Bang ya. Dibantu support di bawah Bang ya. Ada Bang. Ya, terima kasih Bang Sandi, Tuhan berkati, shalom. Shalom Bang. Ya, thank you bro. Dari mana Bang ini? Ya dia masih ngomong, aku udah turunin. Sorry Bang ya, sorry Bang. Sorry Bang Sandi. Aku pikir udahan tadi. Oke teman-teman, silahkan. Yang mau naik silahkan, yang mau bertanya silahkan. Ini ada Bang Ibran. Saya minta naik. Boleh silakan. Ini request biar bisa. Ya. Kalau mau naik di request teman-teman. Karena nggak bisa saya naikin satu-satu. Nggak ada. Oke Bang Ibrani silakan. Bang JJ kalau mau naik di request ya. Selamat malam Bang Ibrani. Selamat malam, teman. Iya. Silakan Bang Ibrani. Ada pertanyaan? Kalau Ibrani bertanya, boleh? Ya silakan. Kalau Musa itu Islam apa Yahudi? Siapa? Musa. Iya. Silakanlah Penta, pertanyaannya Musa itu Islam atau Kalau Musa Abdul Qadir mungkin Islam. Tapi kalau Musa yang ditugaskan oleh Allah Bapa itu, ya itu Yahudi lah. Terus di mana kalau Musa itu Islam? Hah? Terus gimana? Ya bilang Musa itu Islam, dari mana dasarnya? Itulah nggak tahu, itu mungkin Musa Abdul Qadir. Tahu. Abraham aja jadi Ibrahim kan? Kalau Daud itu Islam apa Kristen apa Yahudi? apa sih kamu nih sebenarnya mau ngapain sih sebenarnya? Besok cosplay ya? Dia mau sarkas aja tuh, dasarnya itu mau sarkas dia. Udah lah Bang Ibrani ya, aku nggak mau yang berdebat seperti itu ya. Kalau misalkan ngomongin itu, dia mau cosplay, dia belum tentu apa mau ngapain juga. Jangan suka bentur-benturin teman-teman. Kami ini mau memberitakan Injil, bukan mau tawuran. Kau yang mau tawuran, kami enggak. ya teman-teman kalau misalkan yang mau tawuran silakan ke rumah Zuma, ke rumah siapa gitu boleh. Kalau di sini nggak boleh teman-teman ya. Kita sudah tahu bahwa dalam ajaran mereka Adam dan Hawa pun Muslim. Semua, jangankan itu kambing Muslim, binatang pun Muslim. Ya, jadi mau heran tapi udah gitu modelnya. Mau heran tapi Muslim. Aduh. Selamat malam Bang. Malam Bang. Ya silakan Abang Muslim Kristen Bang. Saya Kristen. Ya silakan pertanyaannya Bang. Boleh saya bertanya Mbak? Kan katanya di dalam Alkitab mengatakan atau yang sering
aku dengar begitu sama di gereja gitu kan. Bang, dengarkan dulu, Bang, dengarkan sebelum bertanya. Ya, kalau misalkan Abang mengatakan bahwa nama Alkitab, jangan bilang katanya. Karena Alkitab bukan katanya, itu fakta dan kenyataan. Bukan yang buka kurung tutup kurung, Bang, ya. Silakan diperbaiki narasinya. Silakan, Bang. Dibuka mikrofonnya. Alkitab bukan si Anu menceritakan kepada ini. Karena kita mengatakan begitu kan, di luar Yesus nggak ada keselamatan begitu kah? Nah, yang membuat saya ini bertanya atau bertanya-tanya, nah gimana kalau seandainya ya orang pedalamannya, janganlah dulu ngomong orang pedalaman, zaman Majapahit lah begitu kan, orang itu belum mengenal Yesus, gimana sih tentang itu? Apakah orang itu juga masuk neraka karena belum mereka mengenal Yesus? Langsung aja lah Mak, biar langsung kasih ayatnya Mak, aku nggak pegang Alkitab pula. Aku baru mau. Ntar lagi kasih waktu Kalina minum dulu ya. Oh siap. Pertanyaannya, bagaimana nasib orang-orang yang ada di muka bumi sebelum Yesus Kristus ada di muka bumi itu kan? Iya. Nah, jadi kalau bertanya yang becus sedikit. Siap, salah. Nah, itu kaitannya dengan harusnya pertanyaan yang satunya begini. Apa yang dilakukan Yesus Kristus ketika ia turun ke dalam kerajaan maut, mati selama 3 hari? Itu. Jadi, Yesus Kristus itu adalah nama manusia yang sejarah catat lahirnya di 1 Masehi. Oke. Musa dan yang lain-lain ada sebelum 1 Masehi. Tetapi teman-teman jangan lupa manusia Yesus Kristus itu adalah aku nggak jawab, dia jeda, malas aku kalau jawab dia jeda. Oke, silakan Kalina. Ya, jangan jeda ya, dengerin kalimat saya. Ya, tetapi teman-teman harus tahu Yesus Kristus itu adalah manusia, nama manusia ilahi, nama fisik manusia bayi kudus yang dilahirkan di 1 Masehi. Kalau kamu cuma bertanya tentang kemanusiaannya, betul ya, dalam kemanusiaannya, dalam fisiknya dia lahir setelah Adam, Hawa, termasuk Majapahit itu kamu bilang ya. Majapahit itu ada sebelum Masehi kah? Betul kah teman-teman? Saya sejarah Majapahit malah lupa. Nah, kalau anggaplah itu betul ya, memang betul kalau berbicara tentang kemanusiaannya. Tapi sekali lagi saya mau tarik ke sisi atau kodrat atau hakikat Yesus Kristus yang satu lagi, yaitu firman Allah yang turun ke dunia, yang jelma ke dunia, nuzul ke dunia, inkarnasi mengambil rupa manusia. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Kalau ditarik ke dalam sisi keilahiannya, maka sejak kejadian pun sudah tertulis bahwa Allah menciptakan langit dan bumi pun hanya berdasarkan firman-Nya. Siapa firman-Nya itu? Firman-Nya yaitu tadi Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, yang turun ke dunia menjadi manusia, yang dinamai Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya, bagaimana nasib orang-orang yang ada di muka bumi sebelum Yesus Kristus ada? Nasib mereka dihakimi berdasarkan apa? Berdasarkan kitab yang ada pada mereka sesuai dengan zamannya. Mereka dihakimi oleh apa? Nurani mereka, karena manusia sejak semula diciptakan itu diberi di sini ya. Nurani tahu mana yang salah, mana yang benar, tahu mana yang menentang Allah, mana yang tidak menentang Allah. Faktanya Adam tahu apa yang menentang Allah, tapi dia tetap pilih untuk makan buah itu. Ya. Jadi pertanyaan itu dijawab berdasarkan kitab suci. Mereka akan dihakimi, ini di Wahyu ada ditulis ya. Saya nggak hafal letak, mungkin Penta atau teman-teman boleh cari sendiri. Di Wahyu itu jelas manusia dihakimi berdasarkan apa yang dilakukan dia, berdasarkan nurani dan berdasarkan kitab yang ada padanya atau peraturan-peraturan yang hidup di peradabannya. Nah, kaitannya apa? Yesus Kristus ketika turun dalam kerajaan maut itu, kenapa orang Islam itu tidak pernah mau tanya? Kenapa? Karena ini adalah sisi ilahi Kristus. Kalau bertanya tentang sisi ilahi Kristus, maka tidak ada yang bisa berkutik. Ya, nggak ada yang bisa berkutik tuh. Manusia mana yang bisa bangkit dari antara orang mati, hidup sedemikian rupa, kemudian kembali ke surga? Nggak ada. Hanya Yesus Kristus.
Jadi sisi keilahian Yesus Kristus itu tidak pernah digubris sedikit pun, tidak pernah dipertanyakan sedikit pun. Why? Saya juga justru heran, kenapa manusianya saja yang ditanya? Karena pada saat Kristus turun dalam kerajaan maut, dia bukan hanya mengambil kunci kerajaan maut, dia juga memberitakan Injil dan melepaskan, membebaskan orang-orang yang benar, yang hidup jauh sebelum manusia Yesus Kristus ada di muka bumi. Nah itu yang utama. Jadi kita melihat bahwa firman Allah itu ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, fisiknya saja yang kamu lihat, tapi kamu tidak pernah mau mengakui keilahian yang dilakukannya. Bagaimana nasib orang-orang tersebut? Orang-orang yang percaya di dunia mati itu dipindahkan kepada Firdaus. Orang-orang yang tidak percaya dipindahkan kemana? Ke Hades. Orang-orang yang melanggar seluruh hukum-hukum Taurat taruh di mana? Hades atau Sheol. Lalu orang-orang termasuk penjahat yang percaya kepada Kristus di atas kayu salib ada di mana? Pindahkan ke Firdaus. Maka pertobatan di alam barzakh atau di dunia orang mati hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada caranya, tidak ada ceritanya orang lain, pihak lain, Allah lain, Tuhan lain sanggup melakukan itu. Itu sebab nubuatan juga berkata ia mati hanya untuk 3 hari. Kenapa? Karena 3 itu selalu ada kaitannya dengan kekudusan Allah Tritunggal Maha Kudus, Maha Esa. Ya teman-teman, saya tidak tahu kalian memahami atau tidak, tapi boleh diulang-ulang karena sudah saya tayangkan live di YouTube saya. Bagaimana nasib orang-orang sebelum Kristus dalam kemanusiaan, ya itu tidak ada pengaruh. Tapi dalam keilahian, Kristus membebaskan mereka, Kristus menyelamatkan mereka, Kristus memindahkan mereka ke Firdaus bagi yang percaya. Karena ada hukum Taurat, ada tata tertib, dan ada nurani yang mengatur hidup mereka saat itu. Dan Allah Tritunggal Maha Kudus bisa berteofani sebelum Kristus itu ada di muka bumi. Jadi titik beratnya adalah Yesus Kristus adalah nama manusia ilahi. Kalau berbicara manusia fisik maka ada keterbatasan. Itu sebab ia dicatat dalam sejarah hanya hidup selama 33 tahun setengah. Itu physically ya teman-teman ya. Tapi keilahiannya sejak semula penciptaan sampai kelak ia datang untuk yang kedua kali tidak terbantahkan. Itu aja dari saya. Silakan. Puji Tuhan. Silakan bang. Dibuka mikrofonnya. Ya, baik, mungkin udah cukup jelas. Ya, makasihlah penjelasan dari Bunda begitu. Ada satu pertanyaan boleh? Silakan host. Ya, silakan mas. Gimana kalau ada seseorang yang sudah pernah menghilangkan nyawa orang begitu. Nah, dia sudah mengakui bahwa dia udah pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dia udah mengaku salah kepada Tuhan. Nah, menurut Bunda, apakah dia sudah diampuni dosanya itu apa belum? Itu ada ayatnya sebentar ya teman-teman ya. Ini perkara perkara itulah kejahatan lah. Sebenarnya kejahatan bukan hanya menghilangkan nyawa, banyak kok kejahatan itu teman-teman ya. Menghilangkan nyawa orang itu hanya salah satu dari sekian banyak. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kamu dengarkan saya enggak? Soalnya dengar. Oke, itu 1 Yohanes 1 ayat 9 ya teman-teman ya. Perhatikan. Jadi perkara orang Kristen yang pernah melakukan kejahatan atau kriminal, 1 Korintus pasal 3 ayat 11 pun bilang di situ bahwa semua dasar iman tidak bisa tidak hanya diletakkan di atas dasar Yesus Kristus. Lalu kalau kamu di atas itu membangunnya dengan besi, dengan emas, dengan perak, dengan rumput, dengan kayu, itu akan diuji dengan api. Apakah dia hangus terbakar? Kalau dia hangus terbakar, maka kamu tetap akan diselamatkan, tapi seperti orang yang baru keluar dari dalam api. Ya, itu dibaca teman-teman ya. Itu perkara tentang upah. Silakan. Penta mungkin mau nambahin, monggo. Ya itu di mana tuh ayatnya? Aku pernah dengar itu
barang siapa yang mau bertobat dia harus siap kutegur dan kuhajar. Jadi ketika kita berdosa bang, ya penghakiman kita itu di dunia bang. Nah disitulah kita akan dihajar dan ditegur oleh Tuhan Yesus. Selagi kita masih dikasih nafas kehidupan ya kita harus siap bang ditegur dan dihajar oleh Tuhan Yesus. Kita harus bertobat. Itu bang. Silakan. Oke, makasih Bunda. Apa namanya? Karena emosi aku agama Kristen tapi nggak terlalu taat kali sama agama gitu, sama tentang mengikuti ajaran Alkitab begitu. Ya udah, kalau kayak gitu jangan banyak-banyak bertanya, banyak-banyak baca Alkitab, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak merenung. Orang Kristen saya ingatkan, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca Alkitab, banyak-banyak merenung. Jangan banyak-banyak keliling-keliling sosial media, ya jangan. Baca Alkitab dulu sana, doa dulu sana, renungan sana dulu, baru keliling-keliling ke sosial media. Ya jangan ke sosial media cuma tanya sana tanya sini, pulang ke rumah tapi nggak baca Alkitab, pulang ke rumah nggak berdoa, pulang ke rumah nggak merenungkan. Fungsi pertanyaan itu akhirnya nggak ada apa-apanya. Ya habis tanya dijawab lupa, gitu kan? Ya, silakan bos. Ya oke. Cukup Bang Nathan ya. Oh siap. Ya terima kasih banyak Bang, Tuhan berkati. Shalom. 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 Oke. Teman-teman, aku ingatkan buat kalian semua, tolong dibantu subscribe YouTube-nya Kalina Wijaya Official ya. Kalau mau ketik YouTube Kalina Wijaya Official ya teman-teman ya. Di sana banyak informasi yang perlu kalian tonton, menambah wawasan kalian juga mengenai kekristenan ya. Oke, kita lanjut kepada Karos. Selamat malam Karos. Ros. Nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke, siap meluncur. Thank you teman-teman. Dibantu support ya. Nirhawati, selamat malam. Selamat malam Kawati. Kawati, selamat malam. Ya, oke, kita lanjut. Oke, udah gak ada lagi yang mau naik Kalina. Udah gak ada yang request. Silakan. Oke, terserah host mau apa. Kita udahan boleh, soalnya jam 2 lewat di sini. Oke Kalina ya. Oke teman-teman, jadi aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman follow, subscribe YouTube-nya Kalina Wijaya Official. Di follow juga akun TikTok-nya. Buat Bang Penta juga tolong di follow teman-teman ya. Jangan lupa berdoa, tetap di dalam iman, tetap dalam Kristus. Jangan pernah goyang gara-gara Bang Muhammad ya. Oke, Tuhan berkati. Thank you teman-teman, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Thank you host. Thank you Mak Lina. Bang Penta aku follow ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati ya. Kita ketemu lagi besok ya teman-teman ya.